Selamat pagi semuanya, selamat pagi juga kepada Ibu Sally. Perkenankan saya sebagai perwakilan dari kelompok kami akan mencoba menjelaskan mengenai hasil diskusi kami tentang hukum perusahaan, tentang kegiatan usaha yang kami pilih. Lalu kelompok kami akan mencoba membuat PT biasa, jenis PT biasanya yang akan kami buat yaitu PT terbuka. Lalu kenapa sih kami memilih bentuk usaha tersebut? Karena PT merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. PT merupakan suatu badan usaha yang dimana kita harus mendirikan kegiatan usaha sebagai bentuk usahanya. Mendirikan usahanya dengan anggaran dasar yang seluruhnya terbagi ke dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT dan peraturan pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 1 UU PT. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT adalah dalam bidang perekonomian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan terbatas haruslah kegiatan usaha yang halal. Artinya kegiatan perseroan terbatas harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. PT yang kami pilih yaitu PT terbuka, yaitu perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang tercantum dalam pasal 1 ayat 6 UU PT. Lalu kenapa kelompok kami memilih PT sebagai bentuk usaha yang akan dibuat? Karena PT berbentuk badan hukum, maka perusahaan tersebut lebih mendapatkan perlindungan secara hukum karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan terperinci, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam hal ini adanya pemisahan kekayaan dan hutang-hutang pemilik dengan kekayaan dan hutang-hutang perusahaan, sehingga harta yang disimpan milik pribadi menjadi lebih aman dan terlindungi. Dan apabila terjadi kerugian, yang akan ditanggung pemilik perusahaan adalah sebatas jumlah modal yang dikeluarkan, sehingga aset pribadi tidak akan membayar atau melunasi utang perusahaan. Lalu PT juga memiliki masa hidup yang tidak terbatas, dalam artian sebagai pendiri PT dapat menentukan berdasarkan kebijakan yang dibuat, apakah PT yang didirikan untuk jangka waktu tertentu atau untuk waktu yang tidak terbatas, yakni PT akan terus beroperasi hingga PT tersebut dibubarkan. Kepemilikan saham mudah dialihkan. Dalam hal ini saham yang dimiliki dianggap sesuai aset tidak berwujud, sehingga saham tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya dengan cara menjual saham. Lalu apa sih kegiatan usaha yang kami pilih? Kegiatan usaha yang kami pilih yaitu suatu kegiatan usaha minuman kemasan. Mengapa kami mengambil kegiatan usaha ini? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang panas, memiliki cuaca yang panas, sehingga oleh karena itu pasti kita akan selalu merasa kehausan. Untuk menghindari dehidrasinya yang kita ketahui dehidrasi cukup berbahaya, kami memutuskan untuk membuat kegiatan usaha minuman kemasan yang ringan, dibawa dan bisa menambah ion dalam diri kita. Dan juga target marketnya tidak terbatas usia dalam artian minuman kemasan dapat dikonsumsi oleh siapa saja tanpa adanya batas usaha. Maksudnya tidak terbatas usia. Dalam artian kemasannya itu ya boleh dikonsumsi oleh siapa saja. Selain itu juga strategi pemasaran terhadap usaha minuman kemasan cukup mudah. Salah satunya dengan membuat kemasan minuman yang menarik. Lalu hal-hal apa saja sih yang harus kami persiapkan dan hal-hal yang berkaitan dengan perizinan apa saja yang harus dipenuhi agar usaha kami tersebut legal secara hukum. Tentu saja ada syarat-syarat pendirian PT-nya secara formal berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pendiri, direktur, dan komisaris minimal terdiri dari 2 orang atau lebih. Nama perusahaan yang terdaftar, susunan pemegang saham, pendiri wajib mengambil bagian dalam saham. Akta pendirian harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, menetapkan nilai modal dasar dan modal disetor. Nilai modal setornya minimal 25% dari modal dasar. Pengurus terdiri dari minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Lalu pemegang saham harus WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Akta notaris yang berbahasa Indonesia dilarang berbahasa Inggris. Lalu
hal-hal apa saja yang harus ada dalam anggaran dasar suatu perusahaan sehingga menjadikan anggaran dasar suatu perusahaan menjadi penting. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 PT memuat sekurang-kurangnya. Yang pertama, nama dan tempat kedudukan perseroan, mengenai nama dan tempat kedudukan perseroan. Yang kedua, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya perseroan. Yang keempat, besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. 5. Jumlah saham, klasifikasi saham. Apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi. Hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai minimal setiap saham. Yang keenam, nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris. Modal dasar dan saham. Dalam pasal 31 UPT disebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham. Selanjutnya dalam pasal 32 menjelaskan modal dasar dalam mendirikan sebuah PT minimal 50 juta rupiah. Lalu dalam hal ini modal dasar yang dikeluarkan oleh perusahaan kami sebesar 100 juta rupiah. Lalu besar modalnya ditempatkan minimal 25% dari modal dasar. Maka modal yang ditempatkan dalam kegiatan usaha kami yaitu 25 juta rupiah yang diperoleh dari 25% dikali 100 juta rupiah yang artinya 25 juta rupiah. Lalu modal setornya harus disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya sebesar 50% dari modal ditempatkan. Artinya modal setor dari kegiatan usaha kami yaitu 12.500.000 rupiah yang diperoleh dari 50% dikalikan modal ditempatkan. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Berikut hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, apabila terlalu cepat dalam memaparkan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Shalom.